الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر لساني وقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم في الدارين امين. ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم. Barang siapa yang memungkinkan akan orang tersebut untuk mengetahui kiblatnya. Ilmu itu makna yakin di situ lah. Yakin orang mana kiblat di sini. Wala haila bainah, dan ia itu ada pendinding antara inya wa bainaha dan antara kiblat. Bahwa penglihatan itu langsung kalau melihat Baitullah lah. Ka'an kana fil masjid, seolah-olah yaitu seperti bahwasanya yaitu berada di masjid. Berada di masjid. Masjid itu apa? Masjid Firdaus. Masjidil Haram. Nah, au ala jabalin, atau inya atas Jabal Abi Qubais. Lah, Abi Qais ya. Qais itu Qubais ya? Ada banyak kan? Abi Qaisin lah. Qaisin Qubais. Itu mana? Bapak? Iya kan? Kalau debatnya. Ya di gunung sudah. Au subhin, atau ia berada di atas loteng. Wasyakka, dan ia ragu-ragu. Fiha, pada itu kiblat. Li zulmatin au ghairiha, karena lantaran gelap malam kada kelihatan Baitullah. Atau selain yang gelap barangnya lah. Atau terjadi badai pasir kan yang kada kelihatan di mana arah kiblat itu. Tapi yang mungkin aja mungkin bisa mengetahui di mana itu kiblat Baitullah. Kayak apa orang ini harum alaihi taqridu, kada boleh ia itu bertaklid ay al-akhdhu bi qaulil mujtahid bi ay ya'mala bihi fiha. Bahwasanya maksudnya itu memegangi, mempercayai ucapan para ahli mujtahid seperti ia beramal dengan bahwa mengamalkan b fiha bi qaulil mujtahid fiha fil kiblah. Ini kau aja mengetahui kiblat di situ nah. Mengetahui itu bisa dengan cara melihatnya berada di Masjidil Haram langsung. Awak, kenapa inyang itulah lantaran kadang melihatnya ada orang pada kiblat ke sini karena arah kiblatnya ya ke sini. Hai aku ketika tak boleh. Lah, tak boleh. Wal ijtihad ay al-amalu fi li suhulati ilmiah, dan ia wajib berijtihad ay mengamalkan dengan ijtihad itu fiha pada itu kiblah. Kenapa? Li suhulati ilmiha fi dzalik, karena mudahnya saja untuk mengetahui kiblat tersebut lah. Nah, fi dzalik ay fi dzalikal hal, seperti yang dalam masjid atau di atas subuh lah. Wa qaulu raudhah, bermula perkataan musannif sahih raudhah lah. Ka'asliha la yajuzu lahu i'timadu qawli ghairihi ya'ummul mujtahid wal mukhbir an ilmin. Kada boleh seseorang itu mempercayai ucapan orang lain dari inya, ya umumlah si mujtahid kan atau orang yang mendapat mengkhabar informan lah daripada an ilmin lah, daripada mengetahui mereka kayak ini kada boleh, wajib dibaca.
Walau kalau ada yang mendidik. Walau hala bainahu wa bainaha jabalun aw bina'un. Nah jadi orang yang kada dinding tadi lah kembali lo. Orang yang kada dinding mungkin saja dia dapat mencari mengetahui itu kiblat, wajib dia berijtihad menurut dirinya. Karena apa? Karena mudah. Kada boleh ia memegangi perkataan orang lain, termasuk orang itu nang ahli ijtihad juga, walaupun orang nang dihiga itu ahli ijtihad. Nah, kada boleh juga. Atau ada orang yang mengkabarkan atas dasar pengetahuannya. Ya, memadahkan tak bahasa kita. Makanya kada boleh bertaklid. Walau hala bainahu wa bainaha jabalun aw bina'un. Seandainya ada membatasi, menghalangi, mendinding antara seseorang yang hendak sembahyang ini dan antara kiblat, mendindingnya itu jabalun oleh gunung, gunung lindung gunung, au binaon atau ada bangunan. Apalagi kita di sini berapa biji gunung kan? Karena gunung meratus kan, beratus gunungnya. Nah kada kelihatan Baitullah dari. Nah kayak apa itu demikian? Fafi Raudhah, maka di dalam kitab Raudhah wa asliha, asalnya Raudhah, lalu bagi seseorang yang terdinding dari al-amal bil ijtihad, boleh ia mengamalkan dengan ijtihad lah, lil masyaqqat, karena ia itu mengalami begitulah, karena mengalami kesulitan fi taklifi, dalam memberatkan dirinya itu al-mu'ayyanah ya. Menyaksikan bisu'ud dengan mendaki au dukhulil masjid atau masuk masjid. Jauh dari masjid, masa ya harus sedang menuju masjid, apalagi kita di sini. Oh, pesawat Sulaiman berapa kilo? 10.000 lah. Mekah itu masih 10.000 saya bayar. Apa arah juga saya itu kan dari putar-putar dari kilometer 100.000. Zaman dari kan 10 kali ke Mekah juga. Nah tapi apa? Masyaqqat, itu aja masalahnya. Lalu kan al-masyaqqat tadi disebut taisir. Kemusyaqqatan itu mendatangkan, menarik, membawa kepada kemudahan. Bukan kita yang memudah-mudahkan, bukan. Tapi masyaqqat itu sendiri nang mencari jalan keluar untuk kemudahan. Betul? Ya Allah. Nah, kalau umpamanya fi taklifi al-mu'ayyanati bisu'ud, ia harus memberatkan dirinya untuk menyaksikan mu'ayyanah, itu memandang secara langsung, bisu'ud untuk naik. Kalau umpamanya naik ke mendaki gunung, mendaki bangunan, atau ke masjid atau harus itu ada diharuskan demikian lah. Itu musyaqqat. Wa yuqadu min masyati ayyam al-qawl al-mukhbir an 'ilmin muqaddam al-ijtihad. Nah, tapi di sini kayaknya yuqad itu dapat diambil paham dari penjelasan yang akan datang bahwa seseorang itu boleh mengamalkan dengan ucapan orang yang mengkabarkan dari pengetahuannya yang didahulukan atas ijtihad. Mau ijtihad lah, punya kada tahu aja. Kabarkan informasi dari orang. Oh ini kesini jadi kiblat kesini aja. Nah bisa kita baca. Wa in lam yumkinhu ilmu qiblat. Wa illam yumkinhu ilmu qiblat. Kita ni lah. Seandainya kada memungkinkan orang yang hendak sembahyang itu untuk mengetahui kiblat. Asal ada mungkin benar kayak kita ni kada mungkin benar. Memang tahu menyaksikan sejarah itu. Kecuali kamu wali kutub ke saya. Kalau wali kutub itu dia setiap takbiratul ihram itu dia diberi karamah oleh Allah lah, yaitu dapat menyaksikan di mana arah Baitullah. Ya Allah. Nah kayak apa orang tuh pada kalau mengetahui kiblat, akhadat boleh ia mempercayai biqauli sifatin yukhbiru an ilmin, dengan ucapan orang yang dapat dipercayai, ucapannya itu yang mengkabarkan seseorang itu dengan kiblat, an ilmin, dengan pengetahuan. Ada berapa lagi pakai tahu aja orang. Oh kayak ini. Sawa'un kana huran am 'abdan am dzakaran am unsa.
bebas. Nah, orang-orang yang siqahnya itu bebas, orang yang dapat dipercaya itu merdeka ke orang itu, budak ke orang itu, laki atau bini terserah. Yang penting orang itu siqah dapat dipercaya. Nabi khilafil fasid wal mumayyiz laisa lahu ay mujtahid ma'a wujudih. Nah, berbeda halnya orang yang fasik wal mumayyiz dan orang yang mumayyiz. Laisa lahu kada boleh bagi ia itu berijtihad ma'a wujudi siqah. Nah, bisa ada orang yang qaul siqah itu boleh ijtihad lah. Kalau kita ini sudah ada kiblat lah, sudah apa namanya? Kompas lah, kompas. Jadi nyanina apabila kada kawan nih mencari, kada memungkinkan yaitu mengetahui di mana arah kiblat, maka yaitu boleh dulu yaitu susunannya lah mempercayai ucapan orang yang menginformasikan lewat yang mengkhabarkan, cuman dengan dasar pengetahuan juga. Baik orang yang mengkhabarkan itu merdeka kah orangnya lah, atau budak kah, laki kah, atau bini kah, binian. Tapi Pak tidak, seandainya ketiadaan qauli siqatin yukhbirul ilmin, ada dua orang yang mengkhabarkan wa amkana ijtihad, dan dia memungkinkan saja dirinya itu untuk berijtihad, bersungguh-sungguhnya di mana mencari al-kiblat itu, bi ankana arifan bi adillatil kiblat, seperti ia bisa mengenal kemana itu kiblat, dalil kiblat, arah kiblat, contoh kasyamsi seperti matahari, wal qamar seperti apa Bu? Bulan. Wah, wan nujum, bintang. Ini ada bintang nih. Kalau orang koma tahu oh ini karantika ya. Oh ini baru bilah. Maharami yang karantikanya. Maharami. Kayak no ayam yang pintalunya tuh maharami juga kok. Ini penghujan. Kan ini bulan berpayung ini isu panas. Itu pun pengumuman tuh tahu. Ini mungkin. Nah kan kalau ijtihad nih. Kalau bisa min haitsu dilalati 'alaiha, sekira dalil-dalilnya itu matahari, bulan, bintang, itu alai kiblat. Nah itu harus jadi dari kiblat itu. Nah kayak apa orang nak tahu bejat harum taklid, haramnya bertaklid. Itu tuh kaput tamsil ya. Kap tamsil ya, misal. Banyak kayak misal yang lain. Gue kompas. Awak ada tahu. Awak lah haram taklid. Jurang ke sana boleh. Harus dikambil bejat. Kau bisa nih ada kompas. Buka di hati. Kita kan ada di bilah, amalnya sudah jelas di masjidil haram, di masjid mihrab itu sudah, itulah ijtihad kita sudah mihrab. Wa wajib alaihi ijtihad, wajib ia berijtihad. Fa in daqal waqtu anhu shalla kaifa kana wa tajibul i'adah. Seandainya waktunya itu sempit, ada cukup waktu berijtihad, bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Berarti kan dia kompas. Menghitung bulan, menghitung matahari, dikalkulasinya arah angin. Oh kalau bulannya bulan ini, bintangnya bintang ini, biasanya arah angin arah ke sana. Nah, jam sekian lah itu. Itu kan memerlukan waktu nih. Sehingganya kada cukup bisa kali dua kelewatan sembahyangnya dari kayak apa? Sembahyang kaifa kana, bagaimanapun yang ia kawan. Makanya kalau kemana Pak? Silakan. Ini nama tawalau ke Jumat. Mana beda itu? Bismillah. Wa tajibul i'adah, dan wajibnya mengulang sembahyangnya. Wajib mengulang. Kenapa? Karena ragu kan. Betul. Wa in tahayyara al-mujtahid bi ghaimin aw zulmatin aw ta'arada adillatan lam yuqallid fil adhar li jawazi zawal tahayyur an qurbin wa shalla kaifa kana li hurmatil waqti wa yaqdi wujuban. Nah, masalah langkah. Seandainya seseorang itulah mengalami kebingungan, bingung. Orang mujtahid bingung lantaran li ghaimin,
lantaran gelap harinya, awan pada kelihatan matahari. Di mana ini turun matahari sore ini? Au zulmatin, atau lantaran gelap malam itu pada kelihatan lalu-lalu bulan-bulannya. Au ta'arud adillatun, atau bertentangan pendapat-pendapat satu sama lain. Ujar kalau saya kasih itu bingung. Yang sembahyang apa? Lam yuqallid, ia kada boleh bertaklid fil adhar. Ayo aku mau matikan barang kada boleh. Nah, dijawab zawal tahir itu karena orang bingung itu kan masih labil, bisa aja bingung kayaknya. Ada dasar bilang bingungnya. Nah, kada boleh kamu ikuti itu. Mengikuti ijtihad orang lain, nunggu itu ambil bingung. Nah, nunggu sampai bujur yakin. Apabila sudah ada waktunya sempit, ya sudah sholat kaifa. Karena tetap sembahyang bagaimana punya kehendaknya. Nah, tapi karena layak diwujuban mengqadha ulang hukumnya wajib, kenapa dihormati waktu. Ini nyaman lah kumpas adalah. Wasani khilaful adharnya yuqallid wa la yaqli, ya sudah ikuti orang aja. Ini seorang ini mampu berijtihad, cuman lantaran ada kendala untuk berijtihad tadi, seperti naung, gelap, gitu. Nah, silahkan sembahyang kayak pokok arah mana, tapi jangan qadha. Tapi itu menurut adharnya. Nah, khilaful adhar wasani khilaful adhar ini berarti zahir, masih kuat ini, masih kuat. Yuqallid, dia sudah ikuti orang aja, wala yu'id wala yaqdi, dirinya tidak mengqadha. Ada perlu qadha, sudah selesai. Qala fi syarhil muhadzab wal khilaf jarin sawa'un dhaqal waqtu amla 'inda al-jumhur. Jadi dari Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab, syarah Muhadzab majmu'nya itu. Di sini perselisihan pendapat itu berlaku baik sempit waktu atau kada. Nang adhar wa khilaf adhar tadi. Kalau nang dia selesaikan menurut adhar itu sholat kaifa kana, kalau itu harus nang waktu sempit, sudah sembahyang mana pada saat lagi kita berpikir ya. Nah, habisnya Imam Nawawi sempit kalau waktunya kada kan masih diberlakukan khilaf itu. Hendak pendapat yang pertama, ya sudah sembahyang kemanapun arah. Ada tahu arah kiblatnya silakan sembahyang, tapi kena mengqadha. Pendapat kedua sudah taklid kepada orang, walaupun waktunya masih panjang, tapi sempit dan tidak perlu mengqadha lagi terhadap sembahyangnya. Waqala Imam Haramain, mahalluhu idza dhaqal waktu. Nah, menurut Imam Haramain, Imam Haramain itu bukan Al-Ghazali lah. Siapa Al-Ghazali? Abdul Malik Al-Juwaini. Mahalluhu idza dhaqal waktu. Tempatnya khilaf di situ apabila sempit waktu. Nah, itu wala yajuzu taqlid qabla dayqatihi. Kalau boleh jadi Haramain betaklid, betaklid mengikuti pendapat orang tentang arah kiblat itu qabla dayqi, sebelum sempit waktu. Cari ini usaha kita cari kapan arah kiblat itu. Nah, kemana? Nah, makanya kita tuh kan wajib mempelajari ilmu arah kiblat itu lah. Kalau di kampung nyaman, kayak Pak ya dengan cara melihat di mana mihrab. Masalahnya tahu kan, kompas nukar paling enggak ada, paling 5.000 udah seterusnya. Siapa yang nukar kompas? Pulang penggantian kita nih, harap kompas ini kan sampai ke Makkah, kompas kita tuh, iya di Makkah. Dulu 500 rupiah kompas tuh gitu ya. Tapi ini rokok Surya dulu 500 ribu bungkus. Oh ini dulu 1.000 ya 1.000 lah enggak. Mana rokoknya naik benar rokok. Kumpasnya kan pakai itu aja harganya 5.000. Nah, karena kumpas puluhan kita berpajak. Nah, Surya berpajak, kasihan Surya bayar pajaknya. Hadis ini nah, qat'an li adamil hajah karena kadar berhajat itu intaha. Intaha dari sini saya kan itu baca ini kok lain. Wa sakata bi rawdah ka asli ala maqalatil imam wa annahu qala ba'daha wa fihi ayat taqlid ihtimal min at-tayammum awal waqti. Jadi berdiamlah, enggak ada berkomentar lah Imam Nawawi dalam kitab Rawdah itu ka asli hayya ala maqalatil imam, atas pendapat fatwa daripada Imam Haramain tersebut. Nang ujar sini itu wajib betaklid itu kada boleh betaklid itu
Kalau waktu masih muasak waktunya. Kalau waktunya sempit, baru kita harus wajib bertakbir. Nah, sini kan yang membahas pernyataan Imam Haramain itu Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Nah, wa annahu qal ba'daha, cuman beliau berkata setelahnya itu nih, wa fi ay fi taqlid ihtimalun min at-tayammum awal waqti. Di situ apa ya? Terdapatlah kemungkinan pada tayamum awal waktu. Kan kalau tayamum itu ya, wajib dulu kita mencari air ya lah. Nah, wajib mencari air kayak itu nah. Di setiap sungguh-sungguh mencari air. Yes. Lagi. Wa yajibu tajdidul ijtihad li kulli salatin ta'awwur min al-khamsi adaan kanat aw qada'an. Wajiblah memperbaharui ijtihad kita tadi setiap ingin mengerjakan sembahyang nang hadir daripada 5 waktu itu, baik sembahyang adaan atau qadaan. Hendak mengerjakan adaan ijtihad cari kiblat, hendak menggawe apa lagi qada ijtihad. Padahal kita kan buka lagi tempatnya tuh ya. Itlasi kata bibaqa'il dhanni bil awal, karena kalau dipegangi, ditetapkan perpegangan kita dengan kekal tetap sangka-sangkaan kita di sembahyang pertama tadi. Wasani la yajib bi asbaqudhan. Selama kada berubah-ubah pada tempat itu, kita pendapat yang kedua ini kita kada perlu diizin lagi, ya sudah. Di mana kita sembahyang pas itu sajadah yang ada bergerak, ya sudah. Al aslu baqa'udhan. Nah, ambil sini istishab itu. Wala yajibu linnafilati jazman. Kada wajib itu ijtihad untuk sembahyang sunat jazman bila khilafin. Kan tadi wajib tajdid ijtihad. Kalau sembahyang wajib, kalau sembahyang sunat kada wajib tajdid memperbaharui itu ijtihad. Ya sudah, kalau kita dapat alat kiblat kasih itu ya sudah, biar nak 1000 rakaat kan. Allahu Akbar, usolli Allahu Akbar, ulangi terus ke kiblat yang sama, ada jadi masalah. Kalau sembahyang sunat itu tanpa ada khilaf. Tapi kalau sembahyang fardu itu terjadi perselisihan. Wa khassa ba'dhumul khilaf bima idza lam yufariq mawdi'uhu. Nah, ya kan? Dan mengkhususkan sebahagian daripada ulama yang terjadinya khilaf itu bima idza lam yufariq mawdi'uhu, apabila ia kada buka pada tempatnya. Nah, kama fi talabil ma fi tayammum, bandingannya kayak orang mencari tayammum hatta idza faraqah ya jadi terjadi. Nah, tapi kalau nyainya itu sudah memisahi, membuka, pergi daripada tempatnya itu iman, ya sudah, itu kada ada khilaf lagi, bahwa sama ulama pendapat bersepakat berpendapat wajib yaitu tajdidul ijtihad. Nah, untuk di sini ujian yang saya dapat sudah ada kiblatnya ke sana. Nak sembahyang ini zuhur, asar, menurut pendapat yang pertama wajib ijtihad setiap sembahyang. Pendapat kedua ada usah, ya silakan dengan bergana di situ. Para kiblat masih berubah lagi. Nah, lalu perselisihan pendapat itu nampak itu apabila tampak itu masih kada berubah. Kalau kamu buka pada tempat itu, nah ini semua ulama sepakat dah wajib lagi ke ijtihad itu setiap sembahyang. Anggap zuhur di sini, kena asar di sana, maghrib di situ. Nah itu setiap masa waktu ke ijtihad terus bersungguh-sungguh kemana kiblat. Gimana kita ijtihad itu? Dengan cara melihat mihrab, ya kan, sejadah itu salah satu ijtihad kita juga. Wa farqa fi bi anna talab fi mawdi'in la yufidu ma'rifatul 'adami fi mawdi'in akhar. Dan membedakan oleh Imam Rafi
dengan bahwasanya mencari kiblat pada satu tempat itu kadang memberi faidah mengenal ketiadaan di tempat yang lain. Wa adilatul kiblat aksarah. Bes. Jadi Imam Nawawi membedakan bi anna talab fi mawdi'in, bahwasanya mencari kiblat itu pada satu tempat itu kadang memberi faidah talak tadi ma'rifatal adab akan mengenal ketiadaan di tempat lain. Kita di sini kalau mencari, aku dapat kiblat di sini arah ke sana. Nah, kalau ke tempat lain kita kan disuruh lagi mencari kiblat. Anak sembahyang gimana? Jalan. Seperti itu. Nah, jadi Imam Rafi'i apabila orang tunang dituntutnya mencari kiblat di tempat dapatnya kiblatnya di tempat ini kiblat. Anak kalau fi maudin ia menuntut di tempat dapat kiblat. Itu kadang memberi faidah kalau pengen ada kuliah lagi di tempat lain. Kan mungkin aja deh kalau pulang kita di situ mencari kiblat. Nah, oleh karena itu setiap kalian hendak sembahyang di tempat yang berbeda disuruh kita berbujur mencari kiblat dari asal-asal. Nah, kayak dalil petunjuk kiblat itu meminandunya wa adillatul kiblati, dalil kiblat itu aksaruha nang paling banyak samawiyatun dari sisi langit. Nah, dari sisi atas. La taqtarifu dilalatuha bil masafatil qaribah, itu kadang berbeda petunjuk langit itu dengan perjalanan yang dekat-dekat. Contoh itu kasih ke pasar bulan di situ. Apa ya? Kamu di pasar melihat bulannya di situ juga. Hah? Ya lah. Kecuali kan menyembelih pada bulan ke sana. Kasih belah berjauh benar lah. Maka ada mungkin. Kada mungkin kan tutung seharian perjalanan. Nah, al-khilaf muqayyadun bima idza lam yakun dzakir dalil al-ijtihad. Fadzakir apa tuh lailahu ah? Lailahu ah? Lailahu ah? Dalilahu ah? Hah? Dalilahu ah? Kabeh. Yes. Nah, ya memang itu tapi perselisihan itu terkait bima dengan idza lam yakun zakir dalil, apabila orang itu kada ingat petunjuk ijtihad, maka orang yang ingat petunjuk fadzakir dalilah, maka orang yang ingat akan petunjuk ijtihad itu kada wajib atas itu mentajdid qat'an jazman bila khilaf al-qadha fi kitab al-qadha fi masjid wuqu'il hadits di maratil ukhra li Syekh al-Qayyim fi qiblah sama. Wa annahu in kana dzakara bid-dalil la yustajdid qat'an. Nah, itu dikiaskan kepada masalah kitabil qadha di situ lah. Apabila ingat petunjuk-petunjuknya, oh di situ lah petunjuk, aku ingat di situ, ada perlu istilah lagi. Ikam nih, aku contoh rumah Rida, kiblatnya awal hadap ketunggul laras,
Karena kasih itu kan usah lagi aku ingat. Nah, itu kalau perlu baca cari hebat, pengen langit, pengen apa. Contohnya ke masjid. Ke masjid itu kan ingat taruh kalau dari kamu di mana kiblat, ingat taruhlah. Kasih itu taruh kiblat karena teknik kan sih ubah. Ada perlu dihimat juga mencari bintang-bintang maromos lagi. Wa man ajiza 'an ijtihad, barang siapa nih itu kan ada dismas bila khilafin sudah dari bawah itu wa in kana dzakiran dalil lam yalzamu tajdid bi kulli shalatin ya wa man ajiza 'an ijtihad, barang siapa lemah orang itu untuk berijtihad, wa ta'allumi, lemah pulangnya daripada mempelajari al-adillah, petunjuk-petunjuk kiblat. Contoh ka'akma, seperti orang yang buta, kasihan dia. Li'adam ru'yatilah, karenanya pada kau melihat begitu adillatul kiblat, karena kau mencari petunjuknya ya, kayaknya buta. Wa basirun lahu ahliyatu ma'rifat, ya. Dan ia itu melihat, wa basirun, dan ada orang yang melihat, lahu lawan inya itu ahliyatan, keahlian ma'rifat, ahliyan la ma'rifatnya, keahlian untuk mengenal kiblat. Nah kayak apa ini kita qallada sidqatan arifat, boleh ditakdir. Ada pahin dua kepada orang yang dapat dipercayai arifan yang kenal biar dengan adillatul kiblat. Orang yang tahu kiblat sudah mati. Walau kana abdan, walaupun orangnya itu budak, imra'atan, bebinian nih ya. Padahal mana dua orang ini kan kalau jadi saksi ya. Nah, ketika masalah menjadi petunjuk atau saksi kiblat bagi orang buta ini boleh. Bi khilafil fasik, berbeda halnya orang fasik, mumayyiz, itulah yaqdi bima yusli bi taqlid. Jadi berbeda halnya orang yang fasik. Nah, fasik ini orang yang mengerjakan dosa besar sekali, tapi inya kada bertobat, atau inya mengerjakan dosa kecil tapi istiqomah. Itu fasik lah. Ada bertobat? Iya, kalau istiqomah itu ada bertobat. Kan salah tobat itu ada akhlak, ada dunub, mencabut daripada satu dosa. Nah, jadi berbeda dengan orang yang fasik dan anak yang mumayyiz. Dan dia wala yaqdi, dan dia kadang mengqadha bima yusallihi ma yusallihi bitaqlid. Apa salat yusallih yang ia sembahyangkan akan itu salat tadi bitaqlid, dengan taklid ke orang. Kan ia ajiza. Beda halnya orang kawasa, kalau mencari arah kiblat itu kan kada boleh bitaqlid. Kalau ia lemah, ada kalau mencari kiblat, nah ini sudah ikuti orangnya, ada perlu qadha. Wa yu'idu fi su'ali kulli salatin tahdur 'ala al-khilaf al-mutaqaddim fi tajdid al-ijtihad kama dzakara fil kifayah. Wa yu'idu fi su'al, dan ia mengulang dalam bertanya dalam setiap sembahyang hadir atas khilaf yang lewat di atas tadi dalam mengulang ijtihad. Apakah wajib setiap sembahyang berulang bertajdid memperbarui ijtihadnya sebagai zulmiyah? Nah sama, kita punya itu ada bapak lah. Tapi wa in qadra syahsu ala ta'allumiha, nih orangnya melihat seandainya seseorang anak sembahyang ini mampu, sanggup isi kemampuan untuk mempelajari dari kiblat, fal asahhu, maka pendapat yang paling sahih wujud ta'allum, wajib belajar, wajib mengetahui cara belajar ilmu kemana arah kiblat. Fayuharam alaihi taqlid, diharamkan atas orang yang kemampuannya itu bertaklid. Fa in taqal waqtu an ta'allum shalla kaifa kana wa 'ada wujuban, sekalipun sebenarnya berwujud ada kiblat. Karena satu tahap yang ada dalam. Wasani, pendapat yang kedua, la yajib, kada wajib yaitu belajar alai atas orang yang sempit waktu tadi, bi khususihi, dengan khusus kepada orang yang sempit waktu ini. Bal wa fardu kifayatin, bahkan yaitu sembahyang mengenal ilmu kiblat itu bagi kifayah. Wa yajuzu taklid, lalu boleh itu taklid, wala yaqdi ma yusalibi kada baqadaan, hadza madhhab Rafi'. Tapi wa qala fi rawdah an-Nawawi al-Mukhtar. Nah, ini pendapat yang kuat, ikhtiar yang paling kuat itu ikhtiar Nawawi dalam kitab Rawdah. Maqala ghairuhu annahu in arada safaran fa farada jikalau ia menghendaki musafir, maka mengenal kiblat itu fardu ainin, fardu ain. Ini surah orangnya, bertakon siapa?
Nah, tapi kalau ikan bikin agak Avenger ini ya, banyak sudah langgar lah. Dan langgar ada berubah-ubah juga kan. Apa itu aja juga. Kebaikan mulai daerah Kalteng, ke gunung Mas Rumah, ini cari langgar masjid. Nah kayak orang sudah pernah jalan, oh ada kompas, ya bisa mulai. Mau ujung nggak bisa kompas. Tek. Wa illam yurid safaran, amun inya kadana musafir fa fardu kifayatin, maka mempelajari ilmu arakin itu punya fardu kifayah. Wa sahu fi syarih muhadzab wa ghairi, menerangkan demikian mensahihkan Ibnu Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Kita dengar. Wa man shalla bil ijtihadi fatayaqqana qada fil adhar. Barang siapa seseorang ini sembahyang menggunakan ijtihadnya, sekalian patayakkan al-khata, salah ijtihad ini, salah nggak mau kompas ini aja pakai, sekalian kompasnya lengket, melengket betager, atau sinyalnya lelek, tahu ya kalau pakai internet ya lah. Kalau kau menemukan koordinat seorang, nah dia salah. Nah, fil waktu atau pada waktu, baik dalam masa sembahyang itu waktunya atau sudah tunduk sembahyang, makanya mengqadha. Kenapa? Karena nafsu amarnya berbeda lah dengan realitanya itu. Fil azhar lebih kuat daripada hawa Imam Syafi'i. Wasani pendapat Nabi kira pelazar zahir masih kuat. Ini la yajib qada li udri, kalau qada karena itu uzur. Li udri berizin karena uzurnya susahnya untuk diterima uzurnya tadi dengan sebab dia berizar tadi. Walau tayakanahu fima wajaba istiqnafuha adina qada wa in halif ala muqabali alayhi iswaq yutimuha. Seandainya ia meyakini dengan akan ijtihadnya pihak badu kiblat, wajib ia istiqnaf mengulangnya. Itu mengulang Pak. Bimakna anna fi'la yastaqir fi dhimmatih wa la yalzam illa idza wa shaq. Mengulangnya. Walau tayaqqanahu fiha, seandainya yakin yakinlah seandainya yakin akan seseorang itulah pihak pada itu kiblat, wajaba istiqnafuha, wajib ada tadi kan wa man shalla bi tayaqqana qata qada fil azhar mengqada tapi ay wasani la yajibu li udri bil ijtihad. Nah kembali, walau tayaqqana biha, seandainya seseorang meyakinkan akan itu orang pihak pada itu kiblat, wajib istiqnaf, wajib lagi memulai itu sholat binaan ala qada, kayak mau sembahyang qada juga. Wa yanharif ala muqabili, dan yang berpaling dari muqabil lawanannya fi jihati short ila jihati short, muqabil ia yakini tadi lah. Kemana ila jihad sholat, kepada jihad yang sempurna, wa yutimuha, dan menyempurnakan akan itu sholat. Kita langsung kita. Wa man shalla bil ijtihadi fatayakkan al khata. Barang siapa yang meyakini sembahyang, ini sembahyang dengan ijtihadnya, seandainya yakin nih salah ijtihadnya, baik inya itu waktu sembahyang atau tuntung sembahyang. Kalau waktu tuntung sudah waktunya, makanya mengqadha menurut kaul yang kuat daripada Imam Syafi'i. Nah pendapat yang kedua ada wajib mengqadha. Nah kemudian masalahnya kalau tayaqqanah, salah. Seandainya yakin seseorang itu akan itu khata. Nah dikatakan seandainya orang itu yakin salahnya itu pihak salah, tanggal sembahyang yakin bersalah.
Nah, salat wajib mesti apa? Wajib mengulang itu sholat bila qada kayak mengqada tadi juga. Nah, kalau orang tuntung sembahyang yakin salah mengqada deh. Mengqada apalagi belum tuntung sembahyang. Tuntung sembahyang disuruh mengqada, lagi belum. Wain hari kemudian ia mengulang sembahyang itu ia menghadapkan ala mukabiri atas lalawanan itu kota kemana ila jihatil shawab kepada jihad yang benar wa yutimmuha dan menyempurnakan itu salat. Wa in taghayyara ijtihaduhu umila bisani wala qada. Seandainya berubah ijtihadnya pada shawab ijtihad dari ijtihad awal, nah ini berubah apa ijtihadnya? Tadi arah bejayau, ini arah habirau ulang. Nah kayak apa berubah ijtihad itu? Maka dengan bahwanya nampak baginya yang benar arah bejayau, salah arah habirau nang bujur, maka ia itu betul shawab ijtihad dari ijtihad saja benar. Umila bisani maka diamalkan pendapat ijtihadnya yang kedua yaitu arah habirau wala qada kada qada lima fa'alu bil awal karena gawiannya sembahyangnya ijtihadnya sesuai ijtihad yang pertama. Kenapa? Li'anna ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Karena ijtihad yang pertama itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang berikutnya, ijtihad yang lain. Kan sembahyang yang pertama itu yakin bujur tuntung sudah, saya yang kedua asal kasini pulang dia yakin pulang. Oh, berapa? Wasawa'un taghayyara wa nusul fiha, baik berubahnya itu setelah sembahyang atau via salat. Hatta law shalla salat arba raka'atin li arba'i jihatin lil ijtihad. Nah ya kan? Arba'a marat fala qada. Sehingga bahkan saking sahnya sembahyang itu orang ini sembahyang salatan sembahyang 4 rakaat sembahyangnya di arba'i jihatin, setiap 1 rakaat 4 penjuru ini arah timur, rakaat kedua arah barat, rakaat ketiga arah utara, rakaat keempat arah selatan. Ya, fala qada ala halimah dzikir. Kayak Pak wayan dari juga ibadah musul khata fi tayammum wa tayassur fa taqad ba'da shalah wa 'adaha aw fiha ista'nafa 'ala Allah fihi ma wa yadhur bi ijtihad ba'da shalah lam yuzid aw fiha inharafa wa atamma. Kenapa ada wajib qada lah ada salah lima dzikir karena sudah disebutkan kenapa al ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Wa yan dari jubi ibadatul musannif. Nah itu termasuk dalam istilah keterangan musannif. Kenapa ajar musannif al-khata fi tayammum kesalahan dalam mengamalkan atau mengiriakan, maka ya seandainya ia meyakini setelah sembahyang ada ya orang sembahyang au fiha atau dalam sembahyang istanafaha biasa sembahyang. Kalau intinya biasa doing. Fiha ada tayammum atau tayassur dari tangan kanan ke tangan kiri kan itu. Wa in lamnahu bil ijtihad ba'da sholatin lam yuzir. Nah seandainya menyangka seseorang itulah akan tuh kesalahan dengan ijtihad itu setelah tuntung sembahyang, ada apa? Aufir itu sembahyang in harafa sudah berpaling. Wa tamah disempurnakan. Ini kalau nak tangan kiri tangan kanannya aja, gimana? Miring sedikit, miring kanan, miring sedikit tayammum atau miring kiri sedikit. Nah itu sudah arahan kiblat. Kamu wayah dalam sembahyang. Kemudian bab sifat sholat, ini bab menerangkan sifat sembahyang.